Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Kalau sama anak-anak sih kan hukumnya diurusin gitu, tetap hukum diurusin, tapi saya kan sudah pengadilan sih sudah nyuruh eksekusi, tapi akunya kan masih tahan gitu. Ditahan, maksudnya bukan aku mau eksekut secara pengadilan karena aku masih mikir panjang, bukan mikir panjang ya, mikir ya anak-anak aja sih mentalnya yang aku pikirin gitu aja. Aku nggak mau mereka trauma, aku nggak mau mereka berpikir nanti mereka jadi takut menikah kayak gitu. Banyak yang pertimbangan yang harus aku pikirin gitu. 10 sampai 12. 10 dan 12. Ini sudah dipenuhi ilmu. Kalau yang pertama mungkin. Tapi kan enggak, anak hak asuh itu kan sampai 21 sebenarnya. Gitu. Jadi ayahnya. Jadi sekarang ya aku doain aja karena alhamdulillah aku masih melihat anak-anak itu tumbuh sehat. Yang penting dia sehat dulu. Mereka alhamdulillah masih bisa ditelepon walaupun tempo-tempo susah ditemui, ya kan. Ya aku bertahan itu aja sih. Itu juga sama bapaknya gitu. Jadi aku rasa mungkin ya itu balik lagi ya Mbak. Mungkin karena aku sudah banyak belajar gitu. Jadi aku mungkin segala sesuatu yang yang menurut kita baik belum tentu baik menurut kita kan. Segala sesuatu yang menurut kita nggak baik belum tentu nggak baik juga buat kita gitu. Jadi aku berserah aja. Udah saatnya aku berserah sama Tuhan. Gimana Allah aja nanti, yang penting doa aku tetap aku langitkan gitu. Itu aja. Apa yang membuat kakak sulit ketemu? Nggak tahu juga. Iya. Nggak tahu juga kenapa gitu. Tapi mesti bisa mantau dari pikiran, telepon. Ya, tapi kan kadang-kadang anak-anak itu kan slow respon apa segala macam. Ya kayak gitu aja sih Mbak. Jadi memang agak terbatas kalau dibilang aksesnya ya terbatas sekali gitu. Karena aku juga sama bapaknya kan nggak komunikasi. Jadi lewat anak-anak aja. Anak-anak kan sudah besar. Tuh. Makanya tuh anak-anak lagi. Kapan terakhir? Belum lama. Mau awal puasa lah, belum lama. Bisa ketemu tapi sangat jarang. Ya. 2 tahun baru ketemu ya paling 3-4 kali ya. 2 tahun. Kerinduannya seperti apa sih Kak ketika anak-anak lain? Berat sekali ya, makanya berat lah Mbak. Aduh, udah nggak tahu lagi, udah hilang kali ini aku. Cuman ya itu yang menguatkan aku adalah doa-doa yang menguatkan aku, ya mungkin dibilang percaya nggak percaya itu yang nguatin aku semua. Support pasti, support dari keluarga itu penting sekali. Dan ya kita makanya ini banyak yang ibu-ibu di luar sana pasti yang ngerasain. Banyak kok, aku di pengadilan itu aku melihat banyak sekali case ibu-ibu yang punya hak asuh tapi tidak bisa menikmati hak dan kewajibannya sebagai ibu, ya kan? Sementara kita yang melahirkan, kita yang membesarkan dengan hati, jiwa, raga, dengan kewajiban kita. Hanya satu yang aku pesen, tetap semangat. Ya, tetap berjuang. Kalau nggak bisa dilawan, walaupun sekarang sudah ada pasal-pasal yang menebalkan semuanya itu hak asuh untuk bisa direbut segala macam, tapi kalau aku pribadi lebih pikirkan anak-anak gitu. Jangan pikirkan egoisnya kita. Oh, mentang-mentang gue punya hak asuh, mentang-mentang gue ini bisa, tapi anak ini menjadi korban gitu. Karena kita nggak tahu anak ini di sana bagaimana nanti diomonginnya gitu. Ya kan? Jadi kita harus mempunyai hati yang luas, hati yang kuat. Berat, memang berat sekali. Itu bukan hal yang gampang, nggak mudah. Tapi harus dilatih gitu. Insya Allah aku yakin nggak ada badai yang nggak berlalu sih.
Itu aja keyakinan aku. Pasti ada Tuhan yang nolong kami gitu. Karena menjadi ibu itu kan nggak mudah gitu. Dan menjadi ibu itu anugerah loh. Nggak semua juga, banyak yang mengharapkan menjadi ibu gitu. Jadi sesuatu yang harus kita syukuri, jangan kita sesali, dan jangan, insya Allah sebisa mungkin jangan berdoa yang tidak baik untuk anak. Itu aja sih. Gitu. Nggak tahu, kalau dikasih aku ketemu. Ah, ya, kalau dikasih insya Allah. Kalau nggak dikasih, Kalau nggak dikasih ya nggak ketemu. Ya nggak tahu, kalau dibilang nggak apa-apa ya pasti sedih. Karena udah 2 lebaran aku nggak bareng mereka kan. Mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah dan dilembutkan hatinya. Jadi aku bisa bareng-bareng lagi buat semuanya. Gitu. Sejauh ini masih jalan-jalan aja sih. Ya, di luar rumah. Ya, aku hanya terbentur psikologi anak-anak aja. Jadi aku kadang aku lihat kayak Bunda Maya tuh dia kuat. Dia bisa hak asuh di dia semua, dia bisa lepas. Akhirnya anak-anak itu besar sama dia. Jadi aku ngelihatnya dia nggak dia nggak apa. Ya salah satu panutanku juga. Jadi itu yang bikin aku, oh ada kok yang lebih berat juga dari aku gitu. Ya udah, kalau kita namanya sedih ya sedih banget namanya. Kita ibu ya, nggak ada hati yang tidak retak. Kita seperti asing, seperti orang asing gitu kan. Itu aja sih yang paling aku sedih. Insya Allah masih ada ruang di dalam hati mereka buat pikirin ibunya, sayang sama ibunya. Tapi aku yakin cinta kasih seorang anak sama ibu insya Allah akan selalu tumbuh gitu. kalau dia sedih besar nanti pasti nyari ibunya. Insya Allah, mohon doanya ya. Ya, sedikit case yang sama juga terjadi sama Kak Paula. Hmm. Itu sih seperti mungkin yang dia merasakan. Pendapatnya seperti apa sih? Juga susah. Ya pasti karena kemarin aku syuting sama dia juga kan. Jadi ya memang itulah perceraian gitu. Jarang ada perceraian yang membawa kebaikan. Jarang. Jadi aku udah sampai bisa ngomong sekarang nih yang bisa tegar, bisa alhamdulillah nangisnya sedikit-sedikit. Hanya karena ya udah ngelewatin yang parahnya juga gitu. Sama kayak Paula gitu, yang sekarang udah parahnya. Marwa juga sahabatku juga udah ngelewatin parahnya sampai ke konstitusi. Semua punya konsekuensi gitu. Mungkin ini konsekuensi kita dalam perceraian. Ya saran saya sih, hanya pendapat saya cuman semoga ibu dan bapaknya lebih dewasa, lebih paham. Kalau nggak mau komunikasi nggak apa-apa, tapi kan ada nurse, ada suster, nggak apa-apa, tapi dibagi aja. Dan jangan ada penjelekan satu sama lain. Itu yang penting, itu yang paling penting. Kayak bapak kamu nih gini-gini, kayak ibu kamu nih kayak gini-gini, itu yang bikin anak itu nggak bagus. Tapi pernah sharing sama Kak Paula nggak sih Kak? Artinya kan dirimu mengalami lebih dulu, bisa menyikapi lebih dewasa gitu, tidak perang di sosial media. Ya mungkin karena kalau Paula sama Baim kan karena sama-sama artis ya, jadi pastinya kan diliput ya kan. Kalau aku kan mungkin one way ya, cuman aku doang gitu. Kalau Paula itu mungkin sama Baim ya dia harus karena belum putusan hak asuhnya, setahu aku kemarin dia bilang belum lagi diurus, belum jatuh ke dia gitu. Jadi masih dalam proses semuanya. Ya memang harus cooling down dulu. Harus ada kesadaran dari kesepakatan sih sebenarnya dari dua belah pihak. Walaupun anak ini sebenarnya anak di bawah umur juga kan, pasti sama ibu gitu. Tapi sedih, Kakak udah lihat belum sih video anaknya Kak Paula Nggak mau. di sini nanti baru marah katanya. Iya. Sedih nggak sih sebagai seorang ibu mendengar seorang anak yang kayak sayang sama ibunya tapi dia nggak mau ada sebuah keributan gitu.
Ya pasti anak itu akan begitu. Mungkin bukan anak dia doang, anak semua mungkin kayak gitu. Cuman dia nggak mau papa sama mamanya ribut lagi kan. Itu sedih. Jadi dia tekan perasaannya. Lihat mamahnya datang, mendingan mau pergi aja gitu. Lebih baik dia nggak lihat mamahnya daripada mamahnya harus dimarahin. Tuh. Itu yang aku rasa yang mereka rasa. Ya, yang anak-anak rasa. Jadi kitanya ya kan kesian ya, maksudnya itulah korban karena mungkin ada penjelekan satu pasti itu. Aku yakin ada perceraian yang tidak ada. Walau setidaknya jangan melibatkan anak. Walaupun nggak akan indah perceraian itu. Ya cukup kita aja yang gontok-gontokan. Tapi ya udah, mau bumi diputar dia tetap bapakmu. Mau bumi diputar dia tetap ibumu. Jadi you have to respect. Jadi harus kita ajarin sama anak ini nih, jangan kayak gitu. Jangan itu udah disakitin sama papa aja. Itu papa udah nyakitin papa misalnya kayak gitu. Jangan ada kata-kata itu. Mereka tidak patut untuk dibebani itu. Karena satu, bukan problem mereka. Kedua, belum waktunya mereka tahu. Maksudnya tahu crashnya kenapa. Nanti di saat umur dia 17, mereka sudah punya akal yang kuat, sudah bisa diajak ngobrol yang enak, baru duduk ini loh. Dulu mama tuh divorce sama papa kamu kan kayak gini. Papa kamu itu pun nggak perlu buka-buka aib, ya kan? Karena buat apa tuh juga udah selesai juga. Nanti jangan kamu ikutin mama dulu gagal di sini, papa tuh dulu gagal di sini. Itu kan yang wisely-nya seperti itu. Tapi kalau kita ikutin ego kita, oh jangan ya bapak kamu tukang ini, ya abis lah ini anak. Yang satu dari sana ngomong, ya jangan ya mama kamu, ya ini anak ini yang tertekan. Makanya anak ini jadi takut ketemu kita, takut takut sekolah mungkin diculik kayak gitu. Kalau anak ini kan kayak ini nih tuh, kayak kertas putih. You tulis hijau jadi hijau, you tulis gold jadi gold, you tulis merah jadi merah. Tergantung yang didik aja. Gitu. Karena kan dia nggak tahu apa-apa. Jadi sangat disayangkan kalau kita nggak punya kesadaran yang tinggi itu. Gitu. Aku bisa ngomong kayak gini karena punya pengalaman yang ya waktu yang sedikit tapi cukup membuat aku matang ini gitu. Dari batin, dari sakit sampai sakit-sakitan, Mbak. Jadi memang nggak mudah memang perjalanan itu. Buat ibu ya. Kalau ayah kan notabene-nya tuh dia sering pergi keluar kota. Ayah itu sering jadi tentara, kadang-kadang nggak pulang gitu. Jadi banyak dia interaksi di luar rumah kalau ayah itu kan gitu. Kalau ibu kan walaupun dia kerja, nggak ada ibu, jarang ibu yang ninggalin anak sampai bulanan tahunan kayak gitu ya. sekarang di pernikahan sekarang sudah punya baby Udah berapa? 1, Atau 2? belum tahu. Nanti aku mau cek dulu, cekcok. Berapa? Baru 3, baru banget 3 tahun. Bersyukur aja, bersyukur karena kalau nggak ada ya si kecil ini, mungkin aku nggak tahu lagi gimana, itu nggak mungkin. Jadi Tuhan itu maha adil dan baik gitu. Diambil ini 2, dijauhin dulu, dikasih 1 buat menghibur aku, ya kan, buat aku ada mainan, jadi aku nggak nangis terus gitu. Itu kan semua rahasia Tuhan, bukan aku yang mau gitu. Mungkin kalau nggak ada baby ini ya itu aku mungkin bisa ada di RSJ, amit-amit ya kan, mungkin kita nggak tahu gitu. Mungkin aku bisa terkapar, mungkin aku bisa anything bisa terjadi gitu. Allah punya rencana yang paling indah. Jadi ya udah aku syukuri aja sekarang. Aku ya Allah nggak apa-apa. Mungkin dulu kan masa-masa dulu aku lagi produktifnya. Di saat aku punya anak 2 itu juga aku masih produktif. Jadi di saat ini aku agak slow kerjaan, memang aku pilih semuanya jadi lebih fokus. Jadi kayak ngebales yang ini
oh dulu gue nggak bisa bikin ini, sekarang udah bisa masakin, sekarang udah bisa bikinin sarapan kayak gitu ya. Aku istri sekarang udah bisa nemenin sekolah dari 3 jam kayak gitu. Kalau dulu kan cuma nganterin dulu atau cuma jemput doang kayak ya. Jadi aku take it the hikmahnya aja. Ada pencapaian di Ramadan tahun ini yang diharapkan Hmm, diri sendiri keluarga. mudah-mudahan lebih sehat, lebih sukses, bisa berjalan semua lancar tanpa menyakiti siapapun, bisa berbaik-baik, bisa sama anak-anak lagi, bisa baik-baik aja. Ya udah kayak gitu, bisa sama yang lain, teman-teman happy-happy. Mungkin kalau anak-anak nonton Kak pengen ngobrol ngomongin apa? Kalau anak-anak nonton, buat anak-anakku semoga selalu sehat. Pokoknya doa mama selalu menyertai kalian setiap langkah kalian.